Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Gifari. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kota Bengkulu. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi terapeutik dan tahapannya. Tahapan hubungan komunikasi terapeutik. Yang pertama, fase prainteraksi. Yang kedua, fase perkenalan. Yang ketiga, fase orientasi. Yang keempat, fase kerja. Dan yang terakhir, fase terminasi atau fase akhir. Baik, yang pertama, fase prainteraksi, evaluasi diri. Pengetahuan perawat tentang keperawatan jiwa, keperawatan medikal bedah, dan keperawatan anak. Hal yang akan diucapkan saat bertemu klien, respon perawat jika klien diam, menolak, marah atau inkoheren, tingkat kecemasan perawat, dan pengalaman interaksi dengan klien bertambah atau berkurang. Selanjutnya, penetapan tahapan hubungan atau interaksi. Pertemuan atau kontak pertama, tujuan pertemuan. Selanjutnya, rencana interaksi, rencana percakapan yang akan dilakukan, teknik komunikasi yang akan diucapkan, dan teknik observasi. Baik, yang kedua, fase perkenalan. Memberi salam, memperkenalkan diri, menanyakan nama klien, menyepakati pertemuan atau kontrak, kesediaan klien, tempat dan lama percakapan. Melengkapi kontrak, melengkapi penjelasan identitas perawat dan tujuan interaksi. Memulai percakapan awal. Fokus, pengkajian keluhan utama atau alasan masuk rumah sakit atau MRS. Melengkapi format pengkajian, contohnya apa yang terjadi di rumah sampai Tuan K dibawa ke rumah sakit, apa masalah yang Tuan K rasakan, menyepakati masalah klien, contohnya dari percakapan tadi, tampaknya Tuan K merasa sungkan berhubungan dengan orang lain. Lalu mengakhiri perkenalan. Selanjutnya, fase orientasi. Memberi salam, validasi keadaan klien, contohnya bagaimana perasaan Tuan K hari ini. Coba Tuan K ceritakan perasaan hari ini. Evaluasi hasil pertemuan sebelumnya. Contohnya, Tuan K masih ingat cara perawatan luka pada kaki kanannya. Coba praktikkan. Mengingatkan kontrak, topik, waktu, dan tempat. Contohnya, Tuan K masih ingat jam berapa hari ini kita bertemu. Masih ingat apa yang akan dibicarakan. Di mana kita mau latihannya. Baik, selanjutnya fase kerja. Tujuannya yang pertama meningkatkan pengertian dan pengenalan klien akan diri, perasaan, pikiran, dan perilakunya. Yang kedua, mengembangkan, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan klien secara mandiri dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, tindakan perawatan. Yang pertama, observasi dan monitoring. Yang kedua, terapi keperawatan. Yang ketiga, pendidikan kesehatan. Dan yang terakhir, tindakan kolaborasi. Baik, selanjutnya fase terminasi. Fase terminasi terbagi menjadi dua, yaitu fase sementara dan fase akhir. Baik, fase sementara yang perlu dilakukan ialah evaluasi hasil, tindak lanjut, dan kontrak yang akan datang. Untuk fase akhir, evaluasi hasil, tindak lanjut, eksplorasi perasaan, usahakan klien tidak sedih, lalu beri pengertian. Lakukan juga pada keluarga klien. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.